Ya. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya, asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir di hati kita masing-masing. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami tetap dapat beribadah walaupun masih secara online. Berkati ibadah pagi ini ya Tuhan, sertai dan buka hati kami supaya dapat fokus dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Di penyebaran wabah COVID-19 ini, harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Maka kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk petunjuk hidup baru, dari Filipi 2 ayat 12-15. Filipi 2 ayat 12-15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetapkanlah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mendengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Jumadi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, hati dan buka hati kami ya Tuhan, sertai juga Bapak Jumadi juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 24. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 28.
Saya akan membacakan dari ayat 1 dan sampai 4, kemudian nanti yang ayat 12 sampai 28 bisa dibaca. Nah, mari kita bersama. Dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, dia diam di negeri penumpangannya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba sama-sama dengan saudaranya, anak-anak Yuda dan Zilpa, dua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf adalah anak yang hidup pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mata indah. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu padanya dan tidak mau menyapanya dengan baik. Untuk ayat berikutnya nanti bisa dibaca sendiri. Anak yang dikasih Tuhan dari ayat 1 sampai 4 ada dua sebutan nama, yaitu pertama tadi disebut Yakub. Ya, adapun Yakub gitu ya. Yakub itu ayahnya Yusuf. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan Israel. Ditanya Yakub itu memang nama asli yang dari ayahnya dulu namanya Ishak. Kemudian setelah dalam perjalanan ternyata Yakub itu mempunyai sifat yang jelek. Dia hanya pakai akal bulusnya sendiri, akal bulusnya sendiri, sehingga dia berbuat jahat. Dia pernah menipu orang tuanya, Yeska, untuk minta hubungan yang seharusnya itu dimiliki olehnya, yaitu Esau. Nah, kejadian penipuan itu akhirnya Esau ingin membunuh Yusuf itu. Maaf, dan Esau ya. Esau ingin membunuh Yakub. Kemudian Yakub pergi dari rumah ke pamannya yang namanya paman. Di sana dia tinggal 21 tahun. Kemudian dapat anaknya paman Laban yaitu Rahel. Dia dan Esau ya. Dari rumah ke pamannya yang namanya 1 tahun. Kemudian dapat ya cinta sama Rahel, kan, namun oleh ayahnya pamannya yaitu paman Laban diberi Lea kakaknya, sehingga dia protes. Kok saya diberi Lea? Kata paman Laban mengatakan memang di sini aturannya yang tua dulu yang menikah. Nah, saya kan sayang sama Rahel. Ya boleh, tapi ada kerja 7 tahun lah. Dia kerja 14 tahun, dia punya istri dua, gitu ya kan. Namun di sela-sela tahun-tahun itu juga ada istri yang lain yaitu Silpa dan Bilha yang itu dia masih pakai dia sendiri selama di paman Laban. Kemudian setelah 21 tahun dari paman atau mertuanya itu dia pulang ke rumah menuju ke orang tuanya. Nah, dari orang tuanya itu maka dia pulang ya, dalam perjalanan akhirnya dia ketemu sama malaikat Tuhan dan namanya diubah.
Tes, tes, tes di sini. Suaranya kedengaran? Kedengaran nggak? Halo? Udah ya, kedengaran ya? Iya, kita Maju, lanjutkan. Jadi tadi sudah kedengaran. kedengaran. Sudah. Tuhan dan namanya di Ya, tes, tes. Suaranya kedengaran ya. Baik, lanjutkan. Jadi setelah bulan bulan, kemudian namanya berubah menjadi Yusuf. Jadi Yusuf dalam keluarga ayahnya, keluarga besar itu yang keluarga Israel tadi, Yusuf diistimewakan oleh ayahnya, oleh Yakub atau Israel tadi. Karena kok dia sangat disayang ayahnya, yaitu Israel Yakub, karena Yusuf ini lahir dari istri yang paling dicintai, atau dia lahir, ya Yusuf lahir ini kita ayahnya yaitu Ishak atau Yakub ini sudah tua. Itu alasannya mengapa disayang. Yusuf senang kali itu. Satu anak-anak bagaimana? Saya kira juga senang ya dimanjain orang tua. Ya. Namun ternyata apa? Hal itu ternyata tidak berlangsung lama. Karena dengan Yusuf itu disayangi lebih dari yang oleh orang tuanya, saudaranya menjadi benci. Saudaranya kemudian ingin membunuhnya karena rasa iri tadi. Sehingga dari peristiwa itu, maka akhirnya Yusuf suatu saat ketika mengunjungi kakak di Dotan, nanti kamu baca di ayat 12 sampai 28, Yusuf akan dibunuh oleh saudaranya. Yusuf akan dibunuh karena saking bencinya. Ya. Namun atas usul Ruben, ya, kakaknya yang sayang sama Yusuf, saudara-saudara kita jangan bunuh Yusuf, itu saudara kita juga. Masukkan berkerik saja supaya nanti dia tidak mati. Namun apa yang terjadi? Ternyata dari situ kakak yang lain menjual Yusuf ini kepada saudagar yang mau menuju ke tanah Mesir. Dijualah Yusuf. Yusuf apa yang terjadi? Ternyata setelah Ruben semula Yusuf yang ya bahagia, sukacita dikasih oleh orang tua Israel atau ya itu akhirnya sekarang sengsara di Mesir jadi budak. Namun si itu tidak menyebabkan Yusuf meninggalkan Tuhan. Yusuf sadar bahwa kondisi ini ya memang harus diingat. Ya, kemarin senang, bahagia, sekarang harus susah, itu harus dijalaninya. Ya. Nah, dari kesabaran Yusuf, dari imannya Yusuf kepada Tuhan, bahkan merasa syukur kepada Tuhan, ternyata dipakai Tuhan untuk menjadi alat menyelamatkan keluarga besarnya yang ada di Kanaan. Yang pada saat itu tertelan. Ya, akhirnya singkatnya kemudian keluarga besarnya yang di Kanaan dibawa ke Mesir. Jadi disinilah Yusuf yang awalnya bahagia, ya, kemudian menderita, ya, namun karena iman, karena berserah pada Tuhan, karena bersyukur pada Tuhan, dia tetap bahkan dijadikan oleh Allah menjadi alatnya menyelamatkan keluarganya. Nah, dalam hidup kita, anak-anakku yang dikasih Tuhan, saat ini kita mengalami prihatin. Mungkin ada juga yang disebut menderita saja karena akibat pandemi corona. Semua rakyat Indonesia, bahkan dunia mengalami itu. Kalian berada di rumah, yang ada sisi senang, tapi juga ada sisi yang eh, wah enak ketemu sama teman-temannya. Namun janganlah keadaan ini menjadi kalian mengeluh, mengeluh dan mengeluh dan putus asa. Justru mari kita ambil segi positifnya. Ya. Kalian kemudian bisa kumpul dengan keluarga, ya, saling mempererat hubungan keluarga, saudara, ya, saling menolong,
saudara yang lain, mungkin punya adik, atau mungkin HP-nya kurang, ya tapi kita harus saling menolong. Itu ambil segi positifnya. Ya, belajar di rumah itu. Sehingga dengan kondisi yang saat ini, mari kita tetap ada waktunya nanti kita akan bisa kumpul di sekolahan, belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Tetap beriman kepada Tuhan, seperti Yusuf juga tadi, bersyukur, ya, karena kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan di suatu hari nanti, ya, sehingga kita akan mengalami yang sukacita, walaupun mungkin saat ini sedang menderita atau menyesal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Terpujilah Tuhan nama untuk selama-lamanya, oleh karena di saat pandemi corona ini Tuhan tetap dengan kami. Anak-anak boleh belajar di rumah, kami boleh menikmati situasi dengan ini. Kami yakin percaya kau tetap memberikan sesuatu yang indah ini bagi keluarga kami masing-masing. Dialah engkau pakai para ahli, dokter yang sekarang sedang mengembangkan vaksin itu, berkati mereka agar vaksin ini boleh segera muncul, bisa dipakai oleh orang-orang semua, baik itu di Indonesia maupun di dunia ini, agar betul-betul menjaga akan pandemi corona ini. Terima kasih. Silakan hidup kami buat tanganmu dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Jumadi yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami, berkati semoga angka COVID-19 segera menurun dan nantinya dapat beraktivitas secara normal. Berkat juga ledakan di Lebanon supaya cepat pulih. Kami juga berdoa untuk studi kami yang sampai saat ini masih secara online. Beri kami kepintaran dan kesehatan selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, berkati ibadahnya, berkati juga para jemaat, pendeta, dan majelis supaya selalu sehat. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami, semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bagi berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Tuhan Kudus, pengampunan, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, untuk persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan diberi tanggal. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada untuk tetap beribadah kepada di dalam masa-masa sulit seperti ini. Dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Bapa Tuhan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.
Selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Daniel untuk pendadaran perjamuan. Terima kasih, Gunia. Adik-adik, saya selaku majelis pengampu Komisi Remaja saat ini mewakili Majelis GKJ Magelang ini kesiapan adik-adik semua dalam merespon undangan untuk mengikuti perjamuan kudus. Namun sebelum kita mengikuti nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus minggu depan, baiklah kita masing-masing menguji diri kita. Yang pertama, apakah aku saat ini dalam keadaan tidak selamat dan membutuhkan juru selamat? Yang kedua, apakah aku mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan selamat? Nah, adik-adik, apabila kita mengamini, maka kita dilayakkan untuk ikut dalam perjamuan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya selaku majelis pengampu akan menjadi saksi menyaksikan kesiapan adik-adik. Bagaimana Mas Admin tolong dibuka mic-nya semua. Adik-adik dibuka mic-nya semua. Nah, dari Eugenia bagaimana kesiapannya? Ikut perjamuan. Yohana Ruth, bagaimana? Siap. Atila, ikut perjamuan. Gael dan adiknya? Adiknya namanya siapa? Oke, Milicia Kristi. Winner. Febri. Anaknya Pak Bambang siapa nih namanya? Pak Budi. Nah, bisa ditulis namanya. Bagus. Siap. Oke, Danis. Enggar ya, nanya Pak Aji. Enggal. Oke. Yordan dan Parolian. Oke. Kesia. Kesia dan adiknya. Brenes, nggak ada gambarnya. Christian Julian. Siap. Oke. Esa. Rena. Siap. Oke, siap. Kita semua siap. Kita siap diundang Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk undangan yang telah Tuhan berikan kepada kami mengikuti perjamuan kudus. Mampukan kami menjaga kesucian hidup sampai saatnya perjamuan tiba. Terima kasih, di dalam kasih Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Oke, waktu saya kembalikan kepada hostnya. Kembali ke Eugenia. Ya, terima kasih Pak Daniel. Untuk pengumuman hari ini, yang pertama minggu depan tanggal 16 Iya, Pak Kanto ya. tahun 2020, Ya wes mengko. remaja dalam mengikuti ibadah dipersilakan mempersiapkan pengganti roti anggur
pada saat ibadah untuk mengikuti perjanjian kudus, pertemuan kudus. Ibadah lewat Zoom pukul 7:30. Yang kedua, persembahan dikumpulkan di kantor gereja. Dan yang ketiga, absen habis ini ya. Ini aku unmute semua. Nanti kita ucapkan selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat 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 hari Minggu.